Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Bu. baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Baik, teman-teman. Alangkah baiknya kita sebelum memulai kegiatan hari ini, membaca doa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya yang telah bersukarela untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, Ibu memohon izin kepada kalian semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Alia Rianita Nurhaliza. Ibu tinggal di Bogor, Jawa Barat. Eh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Salam kenal Ibu Alia. Salam kenal. Salam kenal, Bu. Kalau boleh tahu, Ya, salam Bogor kenal. sebelah mana, Bu? Kenapa? Kalau boleh tahu, Bogornya di sebelah mana? Bogor mana, Bu? Bogornya di ini, di Dramaga, Ciampea, Bogor. Bogor Tahu nggak? banget. Iya, Bogor banget Tahu tapi pokoknya. jauh dari rumah saya. Emang kamu rumahnya di mana? Salam kenal ya, Bu. Di Cibinong, Bu. Sama Bogor Jauh juga ya. banget kalau ke Dramaga. Iya. Ya, dekat IPB pokoknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? lulusan Udah menikah, Bu. mana, Bu? Aduh, doain ya. Belum nikah, doain aja. Oke deh, Bu. Sudah ya. Sekarang Ibu ingin tahu nih, kalian namanya siapa, asalnya dari mana. Boleh siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh saya, Bu. Iya, boleh. Silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salsana Blabaki, biasa dipanggil Salsa. Aku tinggal di Bojonggede. Halo, Halo, Salsa. Salam kenal, Salsa. Kakak Kakak. Eh, Ayo, next. Siapa lagi? Aku, Bu. Iya, boleh. Silahkan. Halo, teman-teman. Nama saya Widya Ramasari. Saya tinggal di Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Wah, Halo, Widya. Salam kenal. Halo, Widya. Hai dia. Halo, Widi. baik. Siapa lagi yang mau? Saya Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurbina Kolpia, tapi teman-teman bisa panggilnya Debbie aja. Saya tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Makasih. Halo, Debbie. Halo, Dewi. Salam kenal di Halo Debbie. Salam Baik, siapa kenal. lagi? Sama. Saya Bu saya. Ya, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum. Biasa dipanggil Anggi. Saya berasal dari Cibinong, Bogor. Salam Halo, kenal semua. Anggi. Salam kenal Anggi. Siapa lagi? Saya, Bu, terakhir, Bu. Oh iya, silahkan. Halo, teman-teman.
Perkenalkan, nama saya Marpudin Ade Apriki, biasa dipanggil Ade. Saya tinggal di Tangerang. Halo, Kak Ade. Halo, 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 Kak selamat Ade. siang, Ade. Halo, Tangerangnya beda di mana, Bu? sendiri Tangerang. di Banten, Belaraja. Wah, Jauh jauh ya. ya. Jauh Ya, banget lumayan. ya. Jauh, jauh banget. Udah semua ya? Apa ada yang Sudah, belum? Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Alhamdulillah, sekarang kita sudah saling kenal. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita mau ngapain nih di Zoom meeting? mau konseling Ibu. Kan sama Em, Eka. ya, tapi kurang tepat. BK itu singkatan dari apa? Bimbingan. Bimbingan dan konseling, Bu. Oh ya, ya hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, ada yang udah pernah belum atau udah pernah mendengar istilah bimbingan kelompok itu apa? Kalau secara bahasa berarti bimbingan yang berkelompok. Begitu, Bu. Iya. Ada lagi? Sama nggak sih, Bu, kayak konseling kelompok atau beda? Pernah mendengarnya konseling kelompok soalnya. Oh, kalau konseling kelompok itu apa? Kegiatan berkelompok yang membahas suatu masalah. Iya, hampir sama. Cuman di sini bedanya paling kalau misalnya konseling itu lebih ke masalah pribadi gitu ya. Kalau bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, tujuan dan juga manfaat dari bimbingan kelompok ini dapat melatih siswa untuk dapat secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar siswa dalam mengatasi masalah, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Ada pula fungsi dari bimbingan kelompok, yaitu memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, itu dia maksud, tujuan, manfaat, dan juga fungsi dari bimbingan kelompok. Nah, hari ini Ibu akan membahas bimbingan kelompok secara topik tugas. Nah, topik tugasnya itu tentang bullying. Di sini ada yang pernah mendengarkan bullying atau ada yang pernah merasakan atau pula pernah melihat seseorang yang dibullying. Sering dengar, Ibu. Pernah, Bu, melihat di berita, Bu. Iya, suka ada di berita. Iya, memang sedang marak dan sedang viral banyak tentang kasus bullying di sekolah. Nah, untuk itu Ibu meminta agar kalian semua mencari materi atau seputar hal topik tentang bullying, baik itu di artikel, film, di buku-buku dan di yang lainnya. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Iya, Ibu. Ada minimalnya tidak, Bu? Minimal apa tuh? Minimal Berapa? kita mencari topiknya, ya referensinya gitu. Boleh satu aja atau Iya, boleh boleh satu. berapa?
Boleh satu asal kalian mengerti isinya itu apa. Asalkan kalian paham maksud Baik, dan Bu. tujuannya. Ya, Bu baik. izin bertanya, Silakan. Bu. Oh iya, baik. Kenapa, Eh, Baby? Kenapa sih kita harus cari referensi, Bu? Tujuannya buat bimbingan kelompok kita. Untuk apa namanya? Untuk jadi ini loh, bahan materi untuk pendukung. Oh, jadi lebih banyak lagi gitu ya informasi yang Ya, bisa kita dapetin. ya untuk referensi kita. Baik, Bu. Kita Iya. coba. Oke, silahkan ya kalian cari terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, sudah Ibu jelaskan tentang apa itu waktu dan bagaimana cara mengatur waktu, dan sudah dihubungkan dengan keseharian Anggi, bagaimana cara yang tepat untuk Anggi mengatur waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kira-kira adakah yang ingin Anggi tanyakan, yang Anggi mungkin masih bingung, belum paham gitu, boleh ditanyakan dulu. Iya Bu, permasalahan saya tidak jauh-jauh dari waktu. Jadi yang masih saya bingungkan ini Bu, saya bingung mengatur waktu luang Bu. Nah di saat saya memiliki waktu luang, saya malah hanya berfokus pada hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan di waktu luang itu Bu. Tapi malah pada akhirnya tidak terlaksana sama sekali Bu. Jadi waktu luang saya buang-buang hanya untuk memikirkan hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan tanpa melakukannya pada akhirnya. Jadi saya ingin meminta saran pada Ibu untuk bagaimana cara mengatur waktu luang Bu agar bisa bermanfaat dan berguna dengan baik Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Anggi, Ibu bisa pahami pertanyaannya. Sepertinya dari yang Ibu dengar, Anggi masih belum percaya diri gitu ya untuk mengatur waktunya, masih bingung, masih ragu gitu. Kalau begitu, Ibu ingin merekomendasikan sebuah buku. Kenapa Ibu merekomendasikan Anggi untuk membaca buku ini? Kenapa Anggi harus membaca buku? Karena Ibu rasa buku itu bisa lebih masuk gitu ke dalam diri manusia. Pertama karena buku itu, kita kan kalau baca buku tuh nggak seharian gitu kan, ada jedanya gitu, paling enggak butuh waktu 1 bulanan lah untuk menamatkan buku bagi orang kita kebanyakan begitu. Nah, dengan membaca buku rutin selama 1 bulan ini, menamatkan buku, diharapkan isi dari buku tersebut bisa lebih teringat gitu dalam diri kita. Mungkin kalau omongan Ibu, kita hanya ketemu di beberapa kali sesi konseling, besoknya Anggi masih bisa lupa gitu. Tapi kalau buku kan insya Allah mudah-mudahan bisa lebih masuk gitu ke dalam diri Anggi. Nah, untuk itu buku yang Ibu rekomendasikan yakni berjudul When, yang ditulis oleh Daniel Pink pada tahun 2018. Buku ini memang berasal dari luar ya, dari luar negeri gitu, aslinya dalam bahasa Inggris, tapi sudah banyak terjemahannya dan sudah banyak dijual di toko-toko buku terdekat begitu. Nah, kenapa sih buku When ini recommended untuk dibaca gitu? Buku When ini memang buku cara memanfaatkan waktu untuk meningkatkan produktivitas brandingnya gitu. Nah, di buku When sendiri terdapat materi tentang pola-pola emosi dalam keseharian manusia yang bisa membantu kita untuk membuat jadwal, membuat kita lebih produktif karena kita sudah mengetahui bagaimana pola emosi dalam diri kita. Nah, salah satunya dibahas tentang ada night owl dan early bird atau early riser gitu. Jadi night owl ini tipe orang yang tidurnya lebih lama, jadi dia tidur lebih akhir karena dia merasa lebih produktif ketika malam hari gitu. Malam dia produktif, tidurnya jadi lebih larut. Kemudian kalau ada early bird, ya kemudian kalau early riser atau early bird ini orang yang
tidurnya lebih cepat dan bangun lebih pagi karena ia merasa lebih produktif jika di pagi hari begitu. Nah, dari situ masih banyak lagi hal-hal yang ditulis di buku UN ini yang bisa membantu kita menemukan suasana hati untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kira-kira apakah Anggi berminat untuk mencoba membaca bukunya? Wah, saya baru pertama kali ini Bu mendengar buku itu. Saya harap Ibu bisa merekomendasikan tempat membeli buku tersebut ya Bu. Buku yang berjudul When itu sangat membuat saya tertarik Bu. Atas penjelasan Ibu tadi, saya sangat tertarik ingin membacanya Bu. Karena saya rasa jika saya membaca buku tersebut, saya mampu mengatur waktu saya dan saya bisa mengetahui waktu mana yang tepat untuk saya melakukan aktivitas dan berproduktif Bu. Jadi saya tunggu ya Bu rekomendasi tempat Ibu membeli buku tersebut. Karena sangat baik rekomendasi buku tersebut Bu. Terima kasih banyak telah merekomendasikan itu pada saya. Saya tunggu ya Bu. Oke, Anggi, nanti akan Ibu kirimkan link pembelian bukunya, buku ini mungkin di toko online ya. Nanti Ibu carikan yang terpercaya dan yang pasti original. Karena kalau kita ingin baca buku, usahakan jangan membeli yang bajakan begitu. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah Anggi siap untuk ke pembahasan selanjutnya? Baik, Bu. Setelah saya membaca, pasti saya akan mereview pada Ibu. Saya akan memberikan tanggapan saya setelah membaca buku tersebut, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya siap melanjutkan untuk. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Jadi pembahasan selanjutnya tentang produktivitas. Mungkin yang sering terdengar itu produktivitas diartikan sebagai kesibukan, punya banyak kegiatan, tidak ada gabut gitu, tidak ada waktu leha-leha, tandanya kita produktif begitu. Padahal kenyataannya sendiri produktif yakni bagaimana sumber daya atau apa yang kita miliki dapat diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai sebuah hasil begitu. Nah, dalam hal ini kan memanfaatkan waktu kita untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Nah, hal yang harus kita selesaikan itu apa sih gitu? Sebenarnya ya selain kewajiban kita, kita harus bisa menyelesaikan keinginan dan juga kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhan itu seperti makan, minum, istirahat, juga olahraga, hal-hal yang tubuh kita butuhkan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat kalian pelajari ya semuanya. Dan penutupan layanan konseling hari ini untuk memperkuat pengetahuan dari teman-teman semua tentang bahaya sosial media yang menjadi dasar mengapa kita harus menjaga etika di sosial media. Bapak minta teman-teman mencari buku atau nyari referensi gitu ya. Boleh itu dari komik ataupun dari aplikasi webtoon seperti itu. Bisa juga dari artikel maupun film-film tentang sosial media. Mungkin itu saja ya yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak. Bapak. Dulu boleh, Pak. Ya, Referensinya bebas kan ya, dikumpulinnya minggu depan dalam bentuk apa, Pak? Diketik atau dibaca atau kita buat rangkuman dari artikel yang kita udah cari atau gimana, Pak? bisa diketik ya di Word, nanti kemudian dijadikan PDF gitu. Oh, jadi bentuknya soft copy gitu ya, Pak, Ya, soft dikumpulkannya. copy. Nanti pas pertemuan nanti bisa hard copy-nya juga. Oh, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita nyanyi sayonara dulu, Pak. Sebelum menutup.
Oke, biar lebih semangat juga ya. Iya, Iya Pak. Pak, betul Pak. Nyanyi apa Ada nih? nyanyi dong. Sayonara. Sayonara. Oke, Ayo, dengan bahasa Kak. Jepang apa gimana? Waduh, Kalau bahasa Jepang, bahasa kita aja, Pak, bahasa Ya, Indonesia. bahasa Indonesia aja, Pak. Masih aja Pak biar salah. Oke, sayonara. Sayonara. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bapak. Pak. Oke. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Sampai bertemu kembali.